Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Saputra dari kelas 4B dengan NPM 243510433. Jadi di video ini saya akan membaca buku bab 4 atau chapter keempat, yaitu Scalable CSS Arsitektur dan Preprocessor. Yang poin pertama ada CSS metodologis menjinakkan master kode global. Salah satu kelemahan terbesar CSS atau Cascading Style Sheet adalah sifatnya yang global secara default. Ketika kamu menulis aturan button color red, aturan tersebut berlaku untuk setiap elemen dengan kelas button di seluruh website tanpa terkecuali. Dalam proyek kecil yang hanya berisi satu halaman, ini mungkin bukan masalah besar dan malah terasa praktis. Namun ketika proyek tumbuh menjadi ratusan halaman dengan puluhan pengembang yang bekerja bersamaan, sifat global ini berubah menjadi bom waktu. Bayangkan kamu mengubah padding pada kelas card untuk halaman berita, tapi tanpa sadar merusak tampilan card di halaman profile dan dashboard karena nama kelasnya sama. Masalah ini dikenal sebagai CSS Specificity Wars dan Side Effect, di mana developer takut menghapus atau mengubah kode lama karena tidak tahu bagian mana saja yang akan terdampak. Untuk mengatasi kekacauan ini, komunitas pengembang menciptakan berbagai metodologi penamaan, dan yang paling populer dan teruji waktu adalah BEM atau disebut dengan Block Element Modifier. BEM adalah standar konversi persamaan yang diciptakan oleh Yandex untuk membuat hubungan antara elemen HTML terlihat jelas langsung dari nama kelasnya. Dalam BEM, blok adalah entitas mandiri yang bermakna. Misalnya card elemen adalah bagian dari blok yang tidak memiliki makna jika berdiri sendiri, misalnya card title. Dan modifier adalah variasi gaya status atau status dari blok atau elemen tersebut, misalnya card featured. Dengan menggunakan pemisah garis bawah ganda dan tanda dan hubung ganda, BEM menciptakan ruang nama namespace semu yang datar atau flat, sehingga kita menghindari penggunaan nested selector yang meningkatkan spesifitas secara tidak perlu. Penerapan BEM mungkin terlihat jelek dan verbose pada awal karena nama kelas menjadi panjang seperti profile card avatar rounded. Namun kejelasan yang ditawarkannya tidak ternilai harganya bagi skalabilitas tim. Ketika membaca HTML, developer lain langsung tahu bahwa elemen menu item pasti berada di dalam menu, dan mengubah gayanya tidak akan merusak elemen list item di tempat lain. BEM memaksa kita berpikir secara component driven design jauh sebelum framework modern seperti React mempopulerkannya. Kita diajarkan untuk memecah UI menjadi blok-blok independen yang bisa dipindah-pindahkan, portable, tanpa membawa serta ketergantungan konteks dari elemen induknya. Selain BEM, ada metodologi lain seperti OOCSS, Object Oriented CSS, dan SMA CSS, Scalable and Modular Architecture for CSS, yang juga mencoba memecahkan masalah yang sama dengan pendekan berbeda. OOCSS berfokus pada pemisahan antara struktur dan tampilan atau skin,
serta pemisahan antara kontainer dan konten. Sementara SMA CSS membagi CSS menjadi 5 kategori: base, layout, module, dan state dan time. Meskipun aturan teknisnya berbeda, benang merah dari semua metodologi ini adalah upaya untuk mengurangi repetisi kode dan mengisolasi gaya agar perubahan di satu tempat tidak merambat menjadi bencana di tempat lain. Memilih satu metodologi dan konsisten menerapkannya jauh lebih penting daripada berdebat metodologi mana yang paling superior. Tantangan terbesar dalam menerapkan metodologi CSS bukanlah praktis teknik penulisan kodenya, melainkan pada disiplin manusia yang menulisnya. Sangat menggoda untuk mengambil jalan pintas dan membuat kelas utilitas cepat seperti regex atau menumpuk selektor, header div, ul atau a saat dikejar deadline. Namun hutan technical depth ini akan berbunga dengan cepat. Kode yang tidak memiliki struktur akan menjadi word only, hanya bisa ditulis, tidak bisa dibaca lagi, memaksa developer selanjutnya untuk terus menambahkan kode baru di bagian paling bawah file CSS, append only CSS. Karena takut menyentuh kode lama, metodologi arsitektural adalah investasi jangka panjang untuk kewarasan tim dan kesehatan proyek di masa depan. 2. CSS preprocessor SAS atau SCSS memberi kekuatan super pada CSS. CSS murni atau penila CSS dulu sangat terbatas. CSS murni atau vanilla CSS dulu sangat terbatas. Ia tidak memiliki variabel, tidak bisa melakukan operasi matematika, dan tidak mendukung fungsi logika sederhana. Disinilah CSS processor seperti SAS atau Syntactically Awesome Style Sheet, less dan stylus masuk sebagai pahlawan. Preprocessor adalah bahasa script yang memperluaskan kemampuan CSS dengan fitur-fitur pemrograman sesungguhnya, yang kemudian dikompilasi atau transpile menjadi CSS standar agar bisa dibaca oleh browser. SAS khususnya sintaks CSS telah menjadi standar industri de facto karena kompatibilitasnya dengan CSS biasa. Setiap file CSS yang valid juga adalah file CSS yang valid. Fitur paling dicintai dari SASS adalah nesting atau bersarang. Ia memungkinkan kita menulis aturan CSS mengikuti hierarki visual HTML-nya. Alih-alih menulis navbar, lalu navbar logo, lalu navbar menu, kita bisa menulis blok navbar dan memasukkan logo serta menu di dalamnya. Ini membuat kode jauh lebih mudah dibaca dan dikelola karena semua gaya yang berkaitan dengan satu komponen berkumpul di satu tempat. SASS juga memperkenalkan simbol ampersand atau dan untuk mereferensikan selektor induk, yang sangat berguna untuk menulis pseudo class seperti ampersand hover atau elemen BEM seperti ampersand elemen. Namun developer harus berhati-hati agar tidak melakukan nesting terlalu dalam. Lebih dari 3 level yang bisa memicu spesifitas tinggi dan membengkak ukuran file output CSS. Kekuatan super lainnya adalah variabel menggunakan tanda S atau tanda dolar sebelum adanya CSS custom properties. Seperti SASS adalah satu-satunya cara untuk menyimpan nilai yang sering digunakan seperti kode, warna merah, jenis font, atau ukuran jarak, dan mendefinisikan as primary color.
dengan kode 3498DB di satu file konfigurasi. Kita bisa menggunakan di ratusan tempat lain. Jika klien tiba-tiba minta ganti warna jadi ungu, kita hanya perlu mengubah satu baris kode variabel tersebut dan perubahan akan otomatis merambat ke seluruh aplikasi setelah dikompilasi. Ini adalah penerapan prinsip dry atau don't repair yourself yang sangat efisien untuk pemilihan tema desain atau desain sistem. SASS juga membawa konsep pemrograman fungsional melalui machines dan functions. Mesin memungkinkan kita membuat kelompok deklarasi CSS yang bisa digunakan kembali, reusable. Mirip seperti fungsi dalam JavaScript. Contoh klasik adalah mesin untuk media query atau mesin untuk membuat efek flex center dengan cepat. Kita bahkan bisa mengirim argumen ke dalam mesin, membuat gaya seperti menjadi dinamis. Selain itu, SASS memiliki fitur Vartias dan import use di versi terbaru yang memungkinkan kita memecah file CSS raksasa menjadi potongan-potongan kecil yang modular. Misalnya header.css, button.css, dan variabel .scss, lalu menggabungkan kembali menjadi satu file CSS final saat diproduksi. Meskipun CSS native ini mulai mengadopsi fitur-fitur yang dulu hanya ada di SASS seperti variabel dan nesting, SASS tetap relevan karena fitur-fitur canggihnya seperti operasi matematika kompleks, loop, egg, dan for, dan manipulasi warna, draken atau lighten yang belum bisa dilakukan browser secara efisien. Menggunakan preprocessor juga berarti kita menggunakan fitur CSS masa depan. Hari ini tanpa menunggu semua browser mendukungnya, SASS bertindak sebagai jembatan yang mengisi kesenjangan antara apa yang kita butuhkan sebagai developer dan apa yang disediakan oleh spesifikasi CSS saat ini. Selanjutnya ada utility first concept atau Tailwind. Revolusi kontroversial jika BEM dan SASS mencoba mengatur CSS dengan cara mengelompokkan gaya ke dalam komponen semantik. Tailwind CSS datang dengan filosofi yang berlawanan, total utility first. Alih-alih membuat kelas BTN primary dan menulis 10 baris CSS di dalamnya, Tailwind menyediakan ribuan kelas kecil utility classes yang masing-masing hanya melakukan satu hal seperti BG Blue 500 atau latar biru, P4 atau padding, text center atau rata tengah, dan atau rounder ILG, sudut melengkung. Developer membangun antarmuka dengan menyusun kelas-kelas ini langsung di elemen HTML. Mirip seperti bermain Lego, pendekatan ini seringkali mengejutkan developer tradisional yang merasa bahwa HTML menjadi kotor dan penuh dengan kelas yang panjang. Namun, di balik kekotoran HTML tersebut, Tailwind menyelesaikan masalah terbesar dalam CSS skala besar, masalah penamaan dan pertumbuhan file CSS. Dengan Tailwind, kamu tidak perlu lagi pusing memikirkan nama kelas konyol seperti sidebar, inner wiper, bottom. Kamu tidak perlu menuliskan CSS baru setiap kali membuat fitur baru. Kamu hanya menggunakan ulang utilitas yang udah ada. Hasilnya, ukuran file CSS kamu cenderung berhenti tumbuh plateau meskipun aplikasimu terus bertambah besar. Selain itu, karena gaya didefinisikan langsung di HTML, kamu bisa menghapus elemen HTML tersebut dan gayanya pun ikut hilang tanpa meninggalkannya sampah atau dead code. Di file CSS yang sering terjadi pada pendekatan tradisional,
Kekuatan utama Tailwind terletak pada sistem desain tokens yang terkonfigurasi dengan ketat di Tailwind configs.js. Tailwind membatasi pilihanmu pada skala nilai yang sudah ditentukan. Misalnya, margin hanya boleh M1, M2, dan M4, sehingga mencegah penggunaan magic numbers sembarangan seperti margin 13 pixel. Ini memaksa konsistensi desain di seluruh tim tanpa perlu komunikasi verbal yang intens. Jika kamu butuh warna merah, kamu pakai text red 500. Semua orang di tim tahu persis warna merah yang mana itu. Framework ini bertindak sebagai penjaga gawang sistem desain atau desain system enforcer yang memastikan UI tetap rapi dan seragam. Kritik utama terhadap Tailwind adalah markup HTML yang menjadi sangat panjang dan sulit dibaca atau close thread. Namun, argumen pendukungnya adalah bahwa di era modern component based view dan Svelte, kita jarang melihat HTML mentah. Kita membungkus markup yang rumit itu ke dalam komponen yang bisa digunakan kembali. Misalnya, kita membuat komponen button satu kali dengan 20 kelas Tailwind. Lalu di kelas lain kita hanya memanggil button yang bersih. Jadi kekotoran itu terenkapsulasi dengan baik di dalam definisi komponen, bukan tersebar di seluruh kode aplikasi. Tailwind justru bersinar paling terang ketika dipasangkan dengan framework komponen modern ini. Fitur JIT atau Just in Time Compiler milik Tailwind juga merupakan inovasi teknis yang luar biasa. Alih-alih mengirimkan file CSS raksasa berisi semua kemungkinan kelas yang ada, compiler Tailwind memindai file HTML atau JS kamu, mendeteksi kelas mana yang sebenarnya kamu gunakan, dan menghasilkan file CSS super kecil yang hanya berisi gaya yang dipakai tersebut. Ini memberikan performa loading yang sangat cepat di sisi pengguna. Ditambah lagi, fitur responsif seperti MD-Flex atau flex hanya di layer medium ke atas, dan state modifier seperti hover BG Blue 700 membuat pengembangan UI interaktif menjadi sangat cepat tanpa perlu menggunakan file HTML. Tailwind bukan sekadar library CSS, tapi sebuah API untuk sistem desain. Selanjutnya ada modern CSS features. Kekuatan native browser. Sementara alat eksternal seperti SASS dan Tailwind bertarung, standar CSS native di browser terus berkembang pesat, mengadopsi fitur-fitur yang membuat banyak alat bantu lama menjadi usang. Fitur paling berdampak dalam CSS custom properties sering disebut CSS variables, yang dideklarasikan dengan nama variable dan dipanggil dengan var nama variable. Berbeda dengan variabel SASS yang mati setelah dikompilasi, variabel CSS hidup di dalam DOM. Artinya, variabel ini bisa diubah secara dinamis oleh JavaScript atau dipengaruhi oleh media query. Ini memungkinkan fitur seperti dark mode diimplementasikan dengan sangat mudah hanya dengan mengubah nilai variabel warna pada body dark mode. Dan seluruh warna aplikasi akan berubah seketika tanpa perlu mengulang CSS. Fungsi matematika Charles juga telah mengubah cara kita menghitung tata letak. Kita bisa mencampur unit yang berbeda, seperti width Charles 100% 20 pixel, yang menjamin elemen selebar layar dikurangi margin tetap 20 pixel. Lebih canggih lagi, fungsi charm min preferred max memungkinkan kita membuat tipografi dengan elemen yang fluid atau cair. Misalnya, font size charm 1 rem 2
VW dan 2 rem. VW apa ya? Singkatan V-fork wind. VW dan CSS adalah singkatan dari V-fork wind. Lebar area pandang itu satuan panjang relatif ukuran didasarkan pada lebar layar atau jendela browser yang terlihat. Dan 2 rem. Berarti ukuran font minimal 1 rem, idealnya 5% dari lebar layar, tapi tidak boleh lebih dari 2 rem. Tidak boleh lebih dari 2 rem. 2 rem ini menghapus kebutuhan puluhan baris media query hanya untuk mengatur ukuran font di berbagai perangkat, membuat code menjadi jauh lebih ringkas dan cerdas. Pseudo-class moderat seperti is, where, dan has memberikan kekuatan seleksi yang setara dengan jQuery di masa lalu. Selektor has sering disebut sebagai parent selector yang telah diimpikan developer selama 20 tahun dengan chart has image. Kita bisa memberi gaya khusus pada kartu hanya jika kartu tersebut memiliki gambar di dalamnya. Ini membuka kemungkinan styling kontekstual yang sebelumnya mustahil dilakukan dengan CSS murni. Sementara itu, where memungkinkan kita menulis selektor kelompok tanpa menaikkan spesifitas, sangat berguna untuk membuat gaya default yang mudah ditimpa override. Fitur tata letak logis atau logical properties juga menjadi standar wajib untuk internasionalisasi menggunakan margin inline start alih-alih margin left. Memastikan bahwa jarak selalu berada di awal teks, baik itu di kiri untuk bahasa Inggris atau Indonesia maupun di kanan untuk bahasa Arab atau Hebrew. Demikian pula dengan block size atau tinggi dan inline size untuk lebarnya. Mengadopsi properti logis ini membuat aplikasi kita future proof dan siap untuk pasar global tanpa perlu refactoring besar-besaran di kemudian hari. CSS modern semakin sadar bahwa akan keberagaman konten dan konteks pengguna. Evolusi CSS native ini menunjukkan bahwa browser semakin pintar dan mampu menangani logika presentasi yang kompleks. Sebagai web arsitek, kita harus terus memperbarui pengetahuan kita tentang apa yang sudah didukung secara natif. Menggunakan fitur bawaan browser selalu lebih baik untuk performa daripada membebani pengguna dengan library JavaScript berat yang mencoba meniru fitur tersebut. Use the platform adalah mantra yang harus dipegang teguh. Use the platform adalah mantra yang harus dipegang teguh. Pelajari standar web dan gunakan alat bantu hanya ketika standar tersebut belum cukup memenuhi kebutuhanmu. Selanjutnya ada CSS in JS overview. Mengawinkan logika dan gaya. Evolusi arsitektur front-end menuju komponen based arsitektur seperti React, Vue, dan Angular melahirkan paradigma baru yang kontroversial namun populer. CSS in JS, pendekatan ini yang dipopulerkan oleh library seperti Stylet, Component, dan Emotion, memindahkan definisi gaya dari file CSS terpisah langsung ke dalam file JavaScript komponen. Idenya adalah bahwa jika komponen UI HTML dan logikanya JS sudah digabung, mengapa gayanya CSS harus dipisah? Dengan CSS in JS, kita bisa menulis CSS di dalam string template literal JS, dan library akan otomatis menggenerate nama kelas unique hash
seperti SCBDF BWQ yang menyuntikkannya ke halaman. Keuntungan utama CSS in JS adalah scoped stylus, gaya terisolasi secara default. Kita tidak perlu memikirkan metodologi penamaan BEM atau takut terjadi konflik nama kelas, karena setiap gaya dijamin unik untuk komponen tersebut. Selain itu, CSS in JS memungkinkan dynamic styling yang sangat kuat karena kita memiliki akses penuh ke variabel JavaScript, props, komponen, dan state. Kita bisa menulis gaya seperti color, props, primary, blue gray yang membuat gaya bereaksi langsung terhadap logika aplikasi. Fitur seperti theming juga menjadi sangat mudah karena semua nilai gaya tersentralisasi dalam konteks JavaScript yang bisa diakses di mana saja. Namun kenyamanan ini datang dengan harga yang harus dibayar, yaitu runtime atau runtime overhead. Browser harus mengunduh library CSS in JS, memparsing JavaScript, mengeksekusi logika gaya, mengenerate CSS, lalu menyuntikkannya ke DOM. Proses ini memakan waktu CPU dan menyebabkan penurunan performa, terutama pada perangkat mobile kelas bawah. Selain itu, ukuran bundle JavaScript aplikasi akan membengkak karena kode CSS sekarang ikut masuk ke dalam bundle JS. Masalah lain adalah FOUC, Flash of Use Unstyled Content. Jika konfigurasi server-side rendering atau SSR tidak dilakukan dengan benar, di mana pengguna melihat halaman berantakan sekejap sebelum gaya dimuat. Sebagai respon terhadap masalah performa ini, muncul gelombang baru, library Zero Runtime CSS in JS, seperti Linaria dan Vanilla Extract. Alat-alat ini memungkinkan kita menulis gaya menggunakan sintaks CSS in JS yang nyaman saat development, tapi proses build mereka akan mengekstrak gaya tersebut menjadi file CSS statis biasa. Dengan cara ini kita mendapatkan keuntungan pengalaman pengembang atau developer experience dari CSS in JS, seperti tipe data TypeScript untuk tema tanpa mengorbankan performa pengguna user experience. Ini akan kompromi arsitektural yang cerdas, menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia. Debat antara CSS tradisional utility first atau Tailwind dan CSS in JS tidak akan pernah berakhir karena masing-masing memiliki trade-off yang valid. CSS tradisional bagus untuk performa tapi sulit dikelola dalam skala besar. Tailwind mempercepat pengembangan tapi mengotori HTML. CSS in JS menawarkan isolasi dan dinamisme terbaik tapi bisa membebani runtime. Sebagai mahasiswa dan calon arsitek, tugasmu bukan mencari pemenang tunggal, melainkan memahami konteks proyek. Apakah kamu membangun dashboard admin yang butuh cepat jadi Tailwind, atau desain sistem perusahaan besar yang butuh isolasi ketat CSS in JS, atau landing page sederhana yang butuh performa maksimal CSS native? Pilihan alatmu harus didasarkan pada kebutuhan arsitektural, bukan sekedar ikut-ikutan tren. Integrasi keislaman, kerapian, efisiensi, dan keberlanjutan amal. Dalam Islam, segala sesuatu yang dilakukan dengan rapi, teratur, dan profesional dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep arsitektur dan maintainability dalam CSS adalah implementasi dari prinsip at-tartib, ketertiban, sebagaimana sholat yang tidak sah
tanpa tertib rukunnya. Semua aplikasi skala besar juga akan batal atau rusak atau sulit dikembangkan. Jika kodenya ditulis sembarangan tanpa struktur, menggunakan metodologi seperti BEM atau arsitektur modular bukan sekadar aturan teknis, melainkan upaya menegakkan keteraturan di tengah potensi kekacauan atau chaos code global, mencerminkan karakter seorang muslim yang hidup teratur dan disiplin. Prinsip dry atau don't repeat yourself yang diterapkan melalui penggunaan variables dan mixin pada CSS preprocessor atau SASS sejalan dengan larangan irsaf berlebih-lebihan dan tafsir atau pemborosan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Menulis kode yang berulang-ulang, redundansi adalah bentuk pemborosan sumber daya komputasi, bandwidth pengguna, dan waktu pengembang. Dengan membuat kode yang modular dan reusable, kita mengamalkan efisiensi, memastikan setiap baris kode memiliki fungsi maksimal tanpa kesia-siaan. Pendekatan utility first seperti Tailwind yang mengutamakan penggunaan kelas-kelas kecil seperti membangun antarmuka dan kompleks mengajarkan kita tentang konsep ta'awun, saling tolong-menolong atau kerjasama antara elemen kecil untuk membentuk satu kesatuan yang kokoh. Bunyanun Marsus, tidak ada satu kelas yang merasa paling penting. Semuanya berkontribusi membentuk hasil akhir. Ini juga mengajarkan pragmatisme dan kecepatan dalam beramal. Musarah fil khairat, kita fokus pada hasil dan memanfaatkan yang cepat dirasakan pengguna tanpa terjebak pada birokrasi penamaan kelas yang berbelit-belit. Selama tetap ada koridor aturan yang benar, konsep maintainability, kemudahan pemeliharaan adalah wujud nyata dari insan kepada sesama pengembang developer lain. Rasulullah SAW bersabda, permudahlah dan jangan mempersulit. Hari Hurairah, Bukhari. Menulis kode yang bersih, mudah dibaca dan terstruktur adalah bentuk sedekah intelektual kepada rekan tim kita atau pengembang masa depan yang akan meneruskan proyek tersebut. Sebaliknya, menulis spaghetti code yang rumit dan sulit dipahami adalah tindakan egois yang menyusahkan orang lain atau taksir, yang bertentangan dengan semangat persaudaraan Islam. Penggunaan desain token atau single source of truth seperti CSS variable untuk warna dan tipografi mencerminkan nilai istiqomah, konsistensi. Seorang mukmin harus memiliki pendirian yang teguh dan mudah berubah warna atau pelin-pelan, dan tidak mudah berubah warna atau pelin-pelan tergantung situasi, kecuali ada alasan yang membenarkan. Demikian pula desain web harus konsisten. Warna primary blue harus sama di seluruh halaman. Variabel memastikan bahwa jika ada perubahan, ia terjadi secara menyeluruh dan serentak. Menjadi integritas visual aplikasi sebagaimana integritas moral seorang muslim yang terjaga dimanapun ia berada. Terakhir, transisi ke arsitektur yang scalable dapat diskalakan, mengingatkan kita pada visi amal jariah, amal yang mengalir terus. Kita membangun sistem hari ini bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi dengan pemikiran jauh ke depan agar sistem tersebut tetap kuat dan menopang beban di masa depan. Arsitektur CSS yang visioner tidak mewariskan masalah atau hutang teknis kepada generasi penerusnya.
melainkan mewariskan fondasi yang kuat dan memudahkan generasi berikutnya untuk terus membangun kebaikan di atasnya. Terakhir ada kesimpulan, menjinakkan kekacauan gaya. Bab ini telah mengajarkan bahwa menulis CSS untuk halaman itu mudah, tetapi mengelolanya untuk aplikasi skala besar tantangan engineering yang serius. Berikut adalah prinsip-prinsip arsitektural yang harus kamu pegang. 1. Metodologi mengalahkan anarki. Kita belajar bahwa sifat global CSS adalah bom moto. Metodologi seperti BEM bukan sekedar cara menamai kelas yang panjang, melainkan strategi isolasi atau namespace untuk memastikan perubahan pada satu komponen tidak merusak komponen lain di halaman yang berbeda. Program jangan hanya melukis dengan SASS atau SCSS. Kita berhenti menulis kode repetitif. Fitur seperti nursing, mixin, dan variables memungkinkan kita menerapkan prinsip die atau don't repair yourself pada styling. Menjadikan kode CSS lebih modular dan logis layaknya bahasa pemrograman sungguhan. Paradigma utility first atau Tailwind. Kita melihat sisi lain dari koin di mana mengotori HTML dengan kelas utilitas ternyata menjadi solusi ampuh untuk masalah inkonsistensi desainnya dan pembengkakan file CSS. Tailwind bukan sekedar library, melainkan penegak sistem desain sistem enforcer. Kekuatan native browser, jangan meremehkan apa yang sudah tersedia secara gratis. Fitur modern seperti CSS Custom Properties atau variabel dan fungsi charts memungkinkan kita melakukan hal-hal dinamis langsung di browser tanpa perlu proses kompilasi yang rumit. Use the platform adalah mantra efisiensi. Tidak ada peluru perak. 5. Tidak ada peluru perak. Perdebatan antara CSS tradisional, Tailwind, dan CSS InJS tidak akan pernah usai karena masing-masing melayani kebutuhan berbeda. Arsitek yang baik tidak fanatik pada satu alat. Ia memilih Tailwind untuk kecepatan iterasi, CSS InJS untuk isolasi komponen yang ketat, atau CSS native untuk performa maksimal. Dengan pemahaman tentang arsitektur gaya ini, kita siap melangkah ke bab 5, di mana kita akan membedah otak dari aplikasi web, bahasa pemrograman JavaScript, dan cara kerjanya di balik layar. Selanjutnya ada soal evaluasi. Sekian dulu video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.